Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini sudah pukul 17.40 tepatnya. Dan saya berada di loteng kediaman saya. Sudah terdengar suara dari masjid menjelang maghrib, tapi mohon maaf saya paksakan diri untuk bicara di sini karena ini adalah hari terakhir kita menatap matahari tahun 2020, dan besok atau tepatnya malam ini atau dini hari nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. Mudah-mudahan tahun baru memberikan lebih banyak energi kepada kita, lebih banyak kesempatan kepada kita, dan lebih banyak kebaikan kepada kita. Sobat RH sekalian, kita tahu bahwa 2020 bukanlah tahun yang patut kita senangi, atau patut kita, kalau kenang kan tidak mungkin juga kita tidak mengenangkannya, tapi bukan tinta emas dalam sejarah kehidupan kita, karena justru pada tahun 2020 ini, beberapa jam lagi kita akan meninggalkannya, kita dirundung oleh COVID-19. Luar biasa, COVID-19 yang merundung kita sejak Maret 2020 dan sebenarnya sudah ada sejak Desember 2019 di Wuhan, China, tapi kita tidak segera aware dan akhirnya kita sampai hari ini kelabakan menghadapinya. Tapi I'm not the expert mengenai COVID, walaupun orang sering bicara tentang konspirasi COVID dan lain sebagainya. Korban banyak berjatuhan, tetapi sepertinya industri COVID juga berjalan dengan baik ya, Sobat era sekalian. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa tahun 2020 dari sisi hukum banyak catatan-catatan yang harus kita garis bawahi dan kita kenang. Kalau kita mulai flashback yang terakhir misalnya ya, jelas yang perlu kita catat adalah pembubaran FPI melalui surat keputusan bersama 6 pejabat setingkat menteri, 3 menteri dan 3 lain pejabat setingkat menteri, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT. Itu satu hal. Hal berikutnya adalah mengenai yang belum selesai juga, kematian Laskar FPI, Front Pembela Islam. Bagaimanapun dia adalah anak bangsa yang tidak boleh sia-sia atau dihilangkan nyawanya begitu saja. Harus ada proses yang fair untuk menginvestigasi dan menyelidiki juga siapa sesungguhnya pelaku semua ini. Apakah benar hanya sekedar tindakan bela diri sebagaimana yang disampaikan oleh aparat penegak hukum? Apakah lebih dari itu ini merupakan tindakan yang disebut dengan unlawful killing atau extrajudicial killing? Berikutnya, Sobat daerah sekalian, ada masalah yang terkait dengan penersangkaan, penangkapan dan penahanan Habib Rizik Syihab. Kita tahu masalahnya sebenarnya kan tidak begitu berat-berat amat, hanya masalah kerumunan yang kalau diterapkan hukum pidananya ancaman hukumannya cuma 1 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Tapi rupanya masalah ini dianggap sangat serius sehingga dikenakan pasal lain, yaitu pasal penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, dan karena itu ada alasan, ada justifikasi untuk menahan Habib Rizik. Bahkan penahanannya baru-baru ini saja diperpanjang sampai 40 hari ke depan. Jadi penahanan yang 60 hari itu maksimal digunakan pihak kepolisian, pihak penyidik,
untuk menyelidiki masalah ini. Sekali lagi, ini perlu di-underlining. Kasus yang juga perlu kita catat adalah misalnya kasus mengenai keluarnya Perpu, orang menyebutnya tentang Perpu Corona, di mana Perpu tersebut memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada eksekutif dan juga untuk menggelontorkan keuangan negara kepada pihak-pihak yang sebenarnya powerful secara ekonomi dan sudah banyak menikmati dari negara ini. Jadi Perpu itu seperti memberikan kekebalan kepada aparat, kepada eksekutif untuk melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan keuangan negara dan tidak boleh dikriminalkan. Walaupun orang mengatakan bahwa kalau memang melakukan tindak korupsi tidak peduli apakah ada Perpu atau tidak. Tapi yang jelas Perpu itu memberikan banyak privilege kepada eksekutif. Hal lain sobat era sekalian yang perlu dicatat adalah misalnya mengenai pengesahan undang-undang minerba, yaitu undang-undang mineral dan batu bara. Kita tahu bahwa undang-undang minerba tersebut sesungguhnya mengakomodir kepentingan para konglomerat tambang yang konsesinya bakal habis, dan menurut undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, harusnya konsesi itu kembali kepada negara dan akan dikelola oleh BUMN atau BUMD. Ternyata seperti ada lobby, ada invisible hand, ada siluman yang membuat tiba-tiba di tengah COVID-19 undang-undang itu bisa disahkan dan berlaku serta menjadi basis untuk perpanjangan konsesi tambang hingga 10 sampai 20 tahun ke depan. Sobat era sekalian, tidak itu saja, produk lain juga yang patut dipermasalahkan adalah undang-undang tentang Omnibus Law atau undang-undang Ciptaker, Cipta Lapangan Kerja, yang banyak mengundang unjuk rasa, banyak mengundang protes, tetapi di sisi lain juga dibalas dengan tindakan represif aparat dengan penangkapan aktivis. Misalnya aktivis koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Ada beberapa aktivis yang sampai saat ini ditahan dan baru menjalani proses persidangan, tetapi penahanannya itu juga sudah bersifat sangat represif. Sobat era sekalian, di tengah keprihatinan bangsa kita menghadapi COVID-19 yang juga dihadapi oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, memang kita menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang berkelindan dengan politik. Kekhawatiran terbesar saya pribadi misalnya sebagai warga negara adalah kembalinya negara ini ke era otoritarianisme, ke era di mana perbedaan pendapat tidak ditolerir, di mana perbedaan pendapat itu diganjar dengan ancaman untuk dipenjarakan. Sobat era sekalian, padahal ketika kita reformasi tahun 1998, harapan kita adalah negeri ini adalah menjadi negeri yang bebas, negeri yang demokratis setelah dikungkung selama puluhan tahun pada era Orde Baru dan juga Orde Lama. Orde Lama sejak 5966, Orde Baru 66 sampai 98. Tapi faktanya dua kejadian yang sangat luar biasa, yaitu pembubaran dua ormas, satu HTI dan satu FPI, menyadarkan kita semua yang berpikir tentang demokrasi dan hukum, tentang konstitusi, bahwasanya ada ancaman untuk kembali negara ini setback ke rezim otoritarianisme. Kenapa begitu? Karena ternyata di antara kalangan hukum sendiri, di kalangan pakar politik, dan juga aktivis-aktivis berbeda pendapat. Ada yang mengamini dan bahkan bertepuk tangan dengan munculnya Perpu Ormas misalnya untuk membubarkan HTI, padahal kita tahu bahwa sesungguhnya itu potensial melanggar prinsip negara hukum, rule of law, yaitu menghukum sebuah organisasi, membubarkan sebuah organisasi tanpa due process of law. Tetapi faktanya ada beberapa kelompok yang bahkan dengan gembira mengatakan this is the end of HTI misalnya, this is the end of FPI. Padahal soalnya bukan HTI dan FPI, soalnya adalah sejauh mana dan sekuat mana kita menegakkan prinsip negara hukum, bahwa
kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat itu dijamin konstitusi dan tidak boleh dihilangkan hanya dengan alasan subjektivitas pemerintah. Soal lainnya, saya main ini saja ya, serabutan saja, soal penembakan 6 laskar FPI. Ini bukan hanya soal kebebasan berserikat dan berkumpul atau kebebasan-kebebasan yang barangkali tidak terkait dengan nyawa manusia, tapi ini adalah soal tragedi kemanusiaan, sobat era sekalian. Tentu ada potensi untuk pelanggaran hak asasi manusia. Tragedi kemanusiaannya adalah 6 anak bangsa tewas di tangan aparat keamanan, dan sampai saat ini belum ada sebuah keterangan yang solid yang meyakinkan publik bahwa ini betul-betul tindakan yang lawful, tindakan yang dibenarkan hukum. Bahkan beberapa pihak mengatakan this is unlawful killing atau extrajudicial killing. Sobat era sekalian, sesungguhnya kasus ini harus diselesaikan karena kita tidak bisa membiarkan sebuah kematian yang percuma begitu saja, 6 korban tanpa adanya sebuah proses investigasi, proses hukum yang memadai. Kita berharap bahwa Komnas HAM terus melakukan investigasi dan akhirnya membuka fakta ini seterang-terangnya. Apakah misalnya aparat keamanan terlibat dalam kasus ini atau tidak? Dalam pengertian terlibat adalah memang ini bukan by accident tapi by design. Mudah-mudahan tahun 2021 ini kondisi kita jauh lebih baik, sobat era sekalian. Dari sisi ekonomi saya berharap, kita semua berharap bahwa akan ada perbaikan ekonomi dan COVID-19 segera berlalu agar kita bisa melakukan yang namanya economic recovery. Dalam bidang politik, saya berharap, kita semua berharap tentunya negara ini tidak semakin represif, negara ini tidak semakin otoritarian, tetapi negara ini punya komitmen yang kuat untuk memelihara demokrasi. Dan demokrasi itu intinya adalah menghargai perbedaan pendapat dan tidak mengganjar perbedaan pendapat dengan penjara atau dengan hukuman. Dalam bidang hukum, sudah tentu kita berharap bahwa azas equality before the law, azas kesamaan di hadapan hukum maksud saya, itu harus benar-benar ditegakkan. Hukum tidak boleh tebang pilih, hukum tidak boleh hanya mensasar pada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, dan at the same time membiarkan kelompok lainnya seperti dengan mudah, dengan seenaknya bisa memukul orang lain tanpa adanya perlindungan apa-apa. Dan yang paling penting adalah kalau kita bicara hukum, kita minta perlindungan dari negara terhadap ketidakadilan dan berharap negara justru tidak menjadi teroris bagi kita. Negara tidak menakutkan bagi kita, bukan negara yang melakukan terrorizing kepada kita. Negara harusnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga ikut memajukan kesejahteraan umum sebagaimana pesan konstitusi kita. Sobat era sekalian, banyak hal yang bisa kita sharing, tapi suara di masjid makin besar dan itu kita juga harus toleransi. Ini adalah siang terakhir di tahun 2020, sebentar lagi matahari terbenam dan sebentar lagi atau beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2021. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat selamat tahun baru 2021. Mudah-mudahan tahun yang baru ini memberikan kita cuaca yang lebih cerah, kebebasan dan udara yang lebih segar, serta kehidupan yang jauh lebih baik. Negara ini tetap demokratis, tetap memelihara persatuan, dan negara ini betul-betul menjadi pelindung dan pengayom bagi semua warga negaranya. Jauh dari rasa takut, tidak menimbulkan rasa takut bagi warga negaranya untuk bahkan mengkritik pemerintah sekalipun, untuk berbeda pendapat sekalipun. Sekali lagi, selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun 2021 kita akan memperoleh kebaikan dalam banyak hal dan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya. Ya, sobat era sekalian, itu saja. Semoga kita bertemu di tahun 2021 dengan kondisi yang lebih baik. Sekali lagi, yang penting tetap
channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, di-over pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!